Kali ini admin akan membahas film yang berjudul The Billionaire. The Billionaire merupakan film asal Thailand yang rilis perdana pada tahun 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata pengusaha muda yaitu Top Itipat. Top sukses menjadi miliarder berkat produk camilan rumput lautnya Tao Kae Noi. Tanpa basa-basi, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama kita yaitu Top Itipat. Dia pergi ke bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar. Mendengar angka yang cukup fantastis, si teller bank penasaran, dan bertanya akan diapakan uang sebanyak itu. Akhirnya Top pun mulai bercerita. Saat masih SMA, Top kerap menghabiskan waktunya bermain game online, bahkan saat di dalam kelas. Hingga suatu saat, ada seseorang yang ingin membeli item senjata yang dimilikinya, seharga 12.000 baht atau setara 5,7 juta. Meski awalnya ragu, Top pun akhirnya setuju. Karena belum mempunyai rekening, Top lalu meminjam rekening milik pamannya untuk menerima uang pembayaran tersebut. Tak disangka, ternyata uang itu benar-benar masuk ke rekening paman Top. Sejak saat itu, Top mulai menjual item-item yang dimilikinya. Dari situlah, Top meraup keuntungan yang cukup besar, sampai ia pun mampu membeli sebuah mobil. Saat pulang ke rumah, Top justru dimarahi oleh orang tuanya. Mereka menuduh Top memperoleh uang itu dari hasil berjudi. Saat menjelaskan dengan jujur bahwa uang itu dihasilkan dari game, ayahnya malah tidak percaya. Sedangkan ibunya menyuruh Top untuk kembali fokus ke sekolah. Namun Top tidak peduli, dan terus melanjutkan bisnis gamenya sampai dia lulus. Setelah lulus SMA, Top mendaftar ke universitas negeri, tapi sayangnya, ia tidak lolos seleksi. Melihat hasil itu, Top tetap santai dan melanjutkan bermain game. Suatu hari, Top memutuskan untuk membeli PS dan DVD player, namun saat sampai di rumah Top dimarahi karena tidak lulus universitas negeri. Top lalu berusaha meyakinkan ibunya, kalau universitas swasta juga sama bagusnya. Sedangkan ayah Top merasa sangat kecewa, karena biaya masuk universitas swasta sangatlah mahal. Setelah itu, ayah dan ibu Top terlihat sedang membicarakan masalah keuangan mereka. Ketika melihat tabungannya, Top mulai menyadari keuangannya semakin menipis. Dan sialnya, akun gamenya tiba-tiba diblokir karena dianggap digunakan untuk tujuan berbeda. Top yang mulai terlihat gelisah, akhirnya memutuskan untuk membeli lebih banyak DVD player, yang rencananya akan dia jual kembali. Tapi saat dia mencoba mempromosikan di depan paman dan ibunya, DVD player itu tiba-tiba malah rusak. Merasa dibohongi, Top pun kembali ke penjualnya, untuk menuntut ganti rugi. Tapi penjual itu menolak mengembalikan uang Top, karena DVD tadi bajakan, jadi tentu saja tidak ada garansi. Top pun kembali ke rumah dengan putus asa. Saat melihat ayahnya di jalan, Top meminta ayahnya untuk masuk ke dalam mobil. Ayah Top menasihati, bahwa kalau ingin menjalankan bisnis bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi, untuk anak muda seperti Top. Ayahnya menyarankan, agar Top melanjutkan kuliah saja, lalu memberinya sejumlah uang, tapi Top menolaknya. Top justru mengambil jimat ayahnya, dan menggadaikan seharga 100.000 baht. Uang itu lantas Top gunakan untuk membayar kuliahnya. Suatu hari, Top mengunjungi Food Expo, dan menemukan ide bisnis baru saat melihat penggilingan kacang otomatis. Setelah mendengar bahwa mesin itu adalah mesin penggiling pertama di Thailand, Top semakin yakin untuk membelinya meskipun harganya sangat mahal. Top lagi-lagi dimarahi saat membawa mesin itu ke rumah, dan ia pun terpaksa mengaku bahwa mesin itu hanya ia sewa seharga 50.000 baht. Top pun memulai bisnis kacangnya dengan mempelajari ilmu dari pedagang di pasar, hingga dia berhasil menemukan resep yang tepat. Top akhirnya berjualan kacang bersama pamannya di Food Park Mall. Tapi ternyata meskipun pengunjung ramai, kacang mereka tetap tidak laku. Suatu hari saat menemani pacarnya ke pasar, Top mengamati cara pedagang menawarkan dagangan mereka dan mencatatnya. Di depan pasar, Top juga melihat ada orang meminta-minta yang berhasil menyita perhatian. Dari sini Top mulai sadar, bahwa lokasi juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Top lantas meminta kepada pihak mall, agar bisa berjualan di depan pintu masuk. Akhirnya dagangan Top laris manis, sampai-sampai ia harus meninggalkan ujian demi menyuplai stok kacang dan membantu pamannya yang kewalahan. Melihat bisnisnya lancar,
Top memutuskan untuk membuka cabang dan merekrut karyawan. Tiba-tiba pacar Top datang dan mengingatkannya untuk fokus kuliah daripada bisnisnya. Akan tetapi, Top mengabaikannya, ia bahkan sampai dipanggil pihak kampus karena terancam dikeluarkan. Di sisi lain, Top mulai mendapatkan komplain dari pihak mall, karena asap mesin kacangnya mengotori plafon. Menerima teguran itu, Top berjanji akan mengecatnya ulang, tapi sayang saat mulai mengecat, pedagang lain merasa terganggu dan menyuruhnya untuk mengecat saat malam hari. Dengan dibantu ibunya, Top pun mulai mengecat plafon tersebut. Namun saat malam, ia justru diusir oleh satpam karena mall akan tutup. Bahkan Top sampai memberi uang pelicin pada satpam itu. Tapi satpam itu menolaknya dan si satpam juga memarahi ibu Top untuk mengajarkan tata krama pada anaknya. Top pun semakin putus asa. Selain karena targetnya tidak selesai, ternyata orang tuanya akan pindah ke Cina karena terlilit hutang yang membuat kekayaan mereka habis. Bahkan rumah mereka kemungkinan akan disita. Meski sudah diajak untuk pindah, Top memilih tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Saat berpisah dengan orang tuanya, Top berjanji untuk membawa mereka pulang lagi ke Thailand, dan melunasi seluruh hutang yang dimiliki orang tuanya. Tapi ternyata, usaha kacangnya harus berhenti karena pemutusan kontrak oleh pihak mall. Suatu hari, saat sedang di dalam mobil dengan pacarnya, pacar Top membawakan makanan ringan berupa rumput laut. Top pun sangat penasaran karena rasanya yang enak. Mengetahui bahwa masih jarang orang yang menjual produk ini, Top pun langsung terbayang ide bisnisnya lagi. Akhirnya Top menjual mesin kacangnya, untuk membeli banyak rumput laut, dan dibantu oleh pamannya, Top mulai menggoreng rumput laut itu. Tapi rasanya justru pahit dan tidak enak. Hal itu terus terjadi sampai bahan baku rumput laut mereka habis. Belum menyerah, Top lalu menjual semua komputernya untuk tambahan modal. Pamannya pun menyarankan kepada Top agar menyusul orang tuanya, karena kasihan melihat Top yang selalu gagal dalam usahanya. Tapi Top meyakinkan pamannya, bahwa dia masih ingin terus berusaha. Mendengar semangat Top, membuat pamannya berjanji akan terus membantu usahanya. Suatu malam saat sampai di rumah, Top menemukan pamannya tergeletak bersimbah darah karena terpeleset. Dia pun merasa sedih karena satu-satunya orang yang mendukungnya justru celaka. Esok harinya, Top kembali menggoreng rumput laut yang lagi-lagi masih tidak enak. Tapi Top terus saja menggoreng sampai stok rumput lautnya habis. Saat hampir putus asa, Top tidak sengaja menemukan sisa rumput laut yang jatuh, dan sudah diguyur hujan semalam. Karena tidak ada lagi sisa rumput laut, Top pun terpaksa menggorengnya. Dan anehnya, rumput lautnya kali ini terasa enak. Ternyata rahasianya ada pada pengembunan. Senyum pun mulai terlihat di wajah Top. Akhirnya, dia dan pamannya yang sudah pulih, melanjutkan perjuangannya, dan melihat banyaknya pembeli, Top menargetkan pendapatan 1 juta baht per tahun. Namun Top kembali putus asa, setelah mengetahui hutang kedua orang tuanya sebesar 40 juta baht atau 12 miliar. Yang artinya, butuh waktu setidaknya 40 tahun untuk melunasi semua hutang orang tuanya. Kenyataan pahit lainnya masih berlanjut. Rumah Top ternyata benar-benar disita oleh bank. Suatu malam, Top menyadari keberadaan 7-Eleven yang membuatnya tertarik untuk menjual rumput lautnya di sana. Saat mendatangi kantor 7, Top melihat seseorang mempresentasikan produknya. Top pun mencoba melakukan hal serupa di kamar mandi. Sayangnya hari itu jadwal ibu manajer sangat padat, sehingga Top disuruh meninggalkan produknya saja. Tapi saat Top memperlihatkan produknya, dia langsung ditolak karena kemasannya yang tidak layak. Pagi harinya, Top dihampiri pacarnya yang kecewa karena Top tidak melanjutkan kuliah. Dia mengatakan bahwa di situ pintu kesuksesan berada. Namun Top kembali meyakinkan pacarnya bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja, asal dia mau berusaha. Dan Top semakin kecewa karena pacarnya justru menawarkan uang milik ayahnya, untuk modal memulai kuliah kembali. Esoknya, Top langsung pergi ke tempat cetak kemasan. Selain meminta desain dan packingnya diganti, Top juga minta nama produknya diganti. Tapi permintaan itu ditolak karena nama Top Tao Kaeno yang berarti pengusaha muda itu sudah bagus. Akhirnya, Top kembali menemui manajer 7. Meskipun sudah menunggu dari pagi sampai sore, si manajer tetap tidak mau menemuinya, padahal dia terlihat mondar-mandir di ruangan. Merasa tidak dihargai, Top memilih pergi dan memberikan produk yang ia bawa pada satpam. Top pun mulai putus asa. Dia sempat mengabarkan pada ibunya bahwa ia akan menyusul ke Cina.
dia juga meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa menepati janji-janjinya. Di sisi lain, produk Top sudah tersebar di karyawan kantor Seven, tak terkecuali ibu manajer, hingga akhirnya, dia dipanggil ke kantor Seven. Rupanya, produk Top diterima dengan syarat, ia harus menyiapkan 70.000 bungkus Tao Kae Noi, untuk dikirimkan ke 6.000 cabang Seven. Selain itu tempat produksi harus sesuai dengan standar kebersihan pabrik. Top pun setuju meski dia kebingungan memenuhi syarat yang diberikan. Lalu, scene pun berpindah di awal film. Tujuan Top meminjam uang ke bank ternyata adalah untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan. Namun pinjamannya ditolak karena usianya masih 19 tahun. Karena putus asa, Top memilih menjual mobilnya untuk mendirikan pabrik di bekas toko milik keluarganya. Di saat Top sedang berjuang, dia malah melihat pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Alih-alih mendampingi Top yang sedang merintis usahanya, padahal dialah salah satu orang yang ingin Top bahagiakan saat usahanya berhasil nanti. Singkat cerita, Top akhirnya berhasil membangun dan merekrut karyawan sampai pihak Seven datang untuk melakukan inspeksi, tapi ternyata pabriknya masih belum cukup layak, dan di sini pihak Seven pun akan mempertimbangkan dan mengabarkan hasil inspeksi lewat teks. Sesaat sebelum pihak Seven akan pergi, pamannya menyuruh Top untuk menyuap mereka. Tapi Top menolak karena teringat kejadian bersama Satpam Mall waktu itu. Akhirnya, Top berhasil memperbaiki pabriknya sedikit demi sedikit sesuai standar 7-Eleven. Sampai suatu hari mesin fax tiba-tiba berbunyi. Sayangnya surat tersebut tidak tercetak dengan sempurna. Top pun membaca isi surat itu di luar ruangan, dan menemukan tulisan besar dengan kata disetujui. Top terlihat sangat gembira. Apalagi target 70.000 bungkus produknya berhasil ia penuhi. Dia pun langsung memeluk pamannya yang selalu menemaninya saat gagal. Top berkata bahwa mereka sudah berusaha sekeras mungkin. Jika kali ini gagal lagi, dia berjanji akan fokus kuliah dan tidak akan keras kepala lagi. Singkatnya, saat tiba di gudang Seven, ternyata produk Top telah dikirim hingga 1 jam. Untung saja kepala gudang menghargai kegigihan Top dan memberinya keringanan, sehingga produknya bisa diterima. Di akhir film, dengan perasaan penuh bahagia, Top langsung menelpon ibunya. Top memberitahukan bahwa sebentar lagi dia akan membawa mereka pulang kembali ke Thailand, serta melunasi semua hutang orang tuanya, dan film pun selesai.